Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia atau disingkat MAPRES UI adalah ajang pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas Indonesia. Setiap fakultas di lingkungan Universitas Indonesia mengirimkan perwakilan mahasiswa berprestasi utama tingkat fakultas untuk ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Perwakilan mahasiswa tersebut nantinya akan mewakili Universitas Indonesia di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Tidak hanya diselenggarakan pada tingkat sarjana saja, ajang pemilihan mahasiswa berprestasi juga dilakukan untuk mahasiswa vokasional yang nantinya akan mewakili Universitas Indonesia sebagai mahasiswa berprestasi vokasi yang akan berjuang di tingkat nasional. Proses seleksi MAPRES UI dilakukan berdasarkan riwayat kegiatan akademis dan kegiatan non-akademis. Masing-masing calon mahasiswa berprestasi atau disingkat MAPRES adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tertinggi dalam ruang lingkup kegiatan kampusnya. Berprestasi di sini maksudnya adalah pencapaian dalam bentuk kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kemudian, calon MAPRES mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau asing, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila. MAPRES di sini bukan tiba-tiba ada begitu saja. Mahasiswa berprestasi ada karena melalui proses pemilihan seperti ajang atau lomba yang rutin diadakan. Penggagasannya adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah naungan Kepemerintahan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pemilihannya pun berjenjang dimulai dari tingkat jurusan atau departemen, fakultas, universitas atau institut, atau sekolah tinggi kompetris wilayah. Untuk sekolah tinggi swasta, untuk sarjana. Untuk diploma, dimulai dari tingkat prodi, jurusan atau departemen, fakultas, dan perguruan tinggi, universitas atau institut, atau sekolah tinggi, atau politeknik, dan akademi. Setelah itu, satu orang terbaik hasil seleksi di tiap universitas atau institut, atau sekolah tinggi atau politeknik atau akademi akan masuk ke pilihan MAPRES tingkat nasional. Begitulah prosesnya, sangatlah panjang. Serta ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga dikatakan memenuhi kriteria. Secara umum, kriteria pemilihan MAPRES dilandaskan atas 4 aspek, yaitu IPK, karya tulis ilmiah, prestasi yang unggul atau membanggakan, dan kemampuan berbahasa asing PBB lainnya. Semua kriteria itu memiliki aspek penilaiannya sendiri. Kriteria yang ada itu harus dipunyai oleh seorang yang ingin menjadi MAPRES, terlebih harus ada keseimbangan di antaranya. Akademik harus bagus, organisasi harus aktif, prestasi harus ada, dan kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Jan Nur Syahbani Ninkela atau kerap dipanggil JJ adalah mahasiswa program studi administrasi perkantoran, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia yang lahir pada tanggal 20 November 2000, yang mewakili Universitas Indonesia untuk maju di ajang mahasiswa berprestasi vokasi tingkat nasional. Hobinya yang sangat suka membaca buku adalah salah satu kunci keberhasilannya untuk mencapai ajang MAPRES vokasi tingkat nasional. Selain membaca buku, Kak JJ sangat menyukai kegiatan bersepeda. Dirinya merupakan lulusan dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi tahun 2018. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi UI tidaklah mudah. Ada 6 syarat untuk menjadi MAPRES UI. Yang pertama, rekapitulasi indeks prestasi per semester dan memiliki IPK lebih dari 3. Kedua, harus membuat karya tulis ilmiah yang bersifat gagasan kreatif dalam bahasa Indonesia. Ketiga, memiliki paling sedikit 10 prestasi atau capaian unggul, baik tingkat internasional, regional, dan nasional. Keempat, memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan juga bahasa PBB lainnya adalah nilai plus. Lalu kelima, harus memiliki CV yang outstanding, dan yang terakhir, membuat abstrak gagasan kreatif dalam bahasa Inggris. Ada beberapa kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Di antaranya dengan cara sering review dan belajar mandiri, rutin berkomunikasi dengan dosen, mengasah dan memaksimalkan kemampuan, aktif dalam klub atau organisasi, mencari mentor yang baik dalam belajar, dan terakhir selalu open-minded.
Untuk menjadi mahasiswa berprestasi, harus mengikuti tahapan atau alur seleksi. Ada 5 alur seleksi. Yang pertama, tiap fakultas mengirimkan perwakilan MAPRES terbaik untuk maju ke tingkat universitas. Yang kedua, ada wawancara CV. Yang ketiga, melakukan tes psikologi. Lalu, yang keempat, melakukan presentasi dengan bahasa Inggris. Yang kelima, hasil pengumuman tersebut dinilai melalui rapat juri. Dan yang terakhir, 2 MAPRES utama UI, sarjana dan diploma, didaftarkan ke ajang pemilihan nasional. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang luar biasa banget, inspiratif banget, sangat menginspirasi kita semua. Jadi langsung aja di sini sudah ada Kak JJ yang merupakan Hai Kak JJ. Mahasiswa berprestasi vokasi tingkat nasional ya. Halo Kak JJ. Halo. Apa kabar Kak? Sibuk apa? Baik-baik. Lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk kuliah, masih kuliah semester 5, terus juga lagi sibuk virtual intern juga. Oke, biasanya kan kalau mahasiswa berprestasi itu jadwalnya padat banget ya. Iya. Jadi gini Kak, jadi ada beberapa pertanyaan nih, mungkin yang teman-teman kamu inspiratif tanya gitu ya ke kita. Jadi yang pertama tuh ada hal apa aja sih yang menjadikan seorang KJJ itu memutuskan untuk mengikuti ajang mahasiswa berprestasi dan bahkan berhasil untuk mencapai tingkat nasional gitu dan menjadi juara 3. Itu apa sih Kak? Oke, hal yang mendasari banget untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi sebenarnya semua orang itu bisa, cuma tekad sama ambisinya itu aja sih. Terus juga gimana caranya supaya kita benar-benar bisa nunjukin kalau kita tuh juga punya skill. Karena kan nanti di mahasiswa berprestasi baik di UI sama di nasional kita kan akan compete sama mahasiswa berprestasi dari tiap-tiap fakultas. Jadi yang mendasar itu pasti jelas tekad sama niat kita nih. Kalau aku pribadi itu niatnya adalah I want to be outstanding student, maksudnya nggak mau cuma jadi mahasiswa biasa aja gitu. Dan memang ini kan udah sempet target dari yang semester 2, jadi udah mulai punya impian buat jadi MAPRES dari semester 2. Dan memang itu udah jadi alasan kenapa sih pengen jadi MAPRES itu supaya bisa bisa nggak cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja kayak gitu sih. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, skill atau pengetahuan atau wawasan apa yang harus dimiliki untuk mengikuti ajang mahasiswa berprestasi ini nih Kak? Untuk skill itu yang jelas pasti pengetahuan tentang keadaan sosial di masyarakat, karena salah satu syarat untuk membuat dan menjadi seorang mahasiswa berprestasi adalah dengan membuat sebuah gagasan kreatif berbasis inovasi yang nanti bisa langsung diaplikasikan ke masyarakat sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, skill selanjutnya mungkin kayak interpersonal skill ya, kayak bahasa Inggris, kemudian juga akademik in general, kemudian juga bagaimana dia bisa melihat kondisi-kondisi yang ada di Indonesia maupun di non-Indonesia, karena kan nanti ada tes pengetahuan umum. Kemudian juga yang paling penting itu adalah skill bagaimana tuh kita bisa memupuk prestasi kita. Jadi skill dalam kata kita ikut lomba misalnya, kalau kita punya skill di bidang public speaking atau communication, kita bisa manfaatin itu karena itu adalah salah satu yang paling sering kepake dan nanti bisa dijadiin bahan portofolio untuk apply di mahasiswa berprestasi baik di UI terus juga ke nasional, karena syaratnya memang minimum itu kita harus punya 10 sertifikat prestasi tingkat provinsi atau regional atau internasional. Dan itu memang kalau lebih bagus lagi kita korelasi juga sama jurusan. Kurang lebih seperti itu skill yang harus dipersiapin dan dimiliki untuk MAPRES. Oke, nih pertanyaan ketiga nih J. Adakah kunci sukses dari seorang KJJ untuk menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional nih ya? Oke, kunci suksesnya itu adalah jelas sabar dan pasti niat, dan yang penting itu adalah selalu bersyukur. Karena memang kenapa kita harus sabar, memang awal-awal pas ikut MAPRES sendiri itu aku memang keteteran ya, benar-benar capek banget karena kan MAPRES yang kemarin itu bulan Juni kalau nggak salah, dan itu kita masih kuliah online. Jadi memang waktu itu keteteran antara kuliah online kemudian juga persiapan MAPRES itu kan semuanya virtual, jadi memang benar-benar keteteran. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa manage waktu, terus juga kita bisa ngatur nih prioritasnya apa, karena memang capek banget
karena bikin karya tulis itu tuh memang nggak sebentar ya. Terus juga apalagi pas yang dari setelah menang UI ke nasional itu banyak banget yang direvisi mau ke nasional, dan itu dibimbing sama profesor dari FIB dan lain-lain. Itu mereka bener-bener orangnya kayak keras banget, jadi sama mereka di push kayak harus revisi ini. Iya bener banget. Jadi itu gimana caranya, mungkin ya kita harus sabar, sama mungkin ya kita niatin sekali lagi kayak gitu. Kalau kita ikutan ini nggak cuma bawa nama diri kita sendiri kan, karena kita membawa nama keluarga, orang tua, kemudian fakultas apalagi, dan universitas kayak gitu. Oke, gini Kak, jadi ini sebenarnya bisa dibilang pertanyaan kunci ya. Kan penonton kita ini kebanyakan memang masih teman-teman, adik-adik kita yang memang masih menjadi mahasiswa gitu kan di kampusnya gitu. Nah, ada nggak sih pesan dari KJJ sendiri secara pribadi untuk teman-teman, mungkin adik-adik kita atau teman-teman kita yang memang berminat atau mencita-citakan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, baik itu di tingkat universitas sendiri atau bahkan bisa sampai tingkat nasional, Kak? Ada nggak? Oke, yang jelas untuk teman-teman, masa berprestasi itu bukan cuma sekedar ajang menjadi puncak tertinggi dalam kehidupan akademis seorang mahasiswa, tapi bagaimana kita benar-benar bisa mengaplikasikan langsung ke masyarakat sesuai dengan pilar perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Masa berprestasi adalah resemble dari 3 pilar perguruan tinggi itu, di mana dia harus outstanding in both education dia, kemudian skill dia, behavior dia, karena memang nggak mudah. Kemudian juga kalau memang sudah ambis untuk jadi mahasiswa berprestasi, khususnya di fakultas masing-masing, kurang lebihnya di sini mungkin di vokasi, mungkin udah bisa memupuk untuk ikutan lomba dari sekarang. Walaupun sekarang virtual kan, tapi masih ada lomba, dan mulai itu dipupuk karena memang golden ticket pertamanya itu adalah dilihat dari selektif. Kalau misalnya selektif aja nggak lolos, ya nanti kedepannya mungkin agak susah, karena nanti pas pemilihan nasional pun kita harus masukin lagi seleksi selektif. Dan itu adalah gimana caranya kita jadi diri kita sendiri. Dan pasti agak berat, karena jujur aja selama pas aku jadi Mapres UI kemudian ke nasional, itu bener-bener pas pertanyaan di tingkat nasional tuh bener-bener di force banget sama juri nasional, karena mereka ngeliat ini UI, jadi harus dikasih pertanyaan yang agak sulit. Dan jadi kita harus bener-bener bisa siapin mental. Jadi kunci sukses untuk menjadi seorang Mapres adalah yang tadi kita udah mulai persiapin untuk lomba, kemudian siapin mental kita, karena untuk jadi Mapres harus tahan banting, karena semua orang akan ngelihat kalian, semua orang akan melihat apa yang kalian lakukan, karena kalian adalah resemble atau representatif UI sebagai orang yang terbaik lah di UI, dan itu yang harus kita bisa pertahanin. Kemudian juga skill kita juga, dan yang paling penting adalah harus selalu saling hormat juga ke mahasiswa-mahasiswa yang lain kayak gitu. Oke, berarti intinya selain materi, terus skill yang kita miliki, juga kita harus punya mental yang tangguh juga ya untuk sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa berprestasi itu ya. Luar biasa. Dan terima kasih banyak KJJ hari ini atas kesempatannya mau sharing. Sama-sama. Semua. Semoga teman-teman yang menonton video kali ini bisa mendapatkan ilmu atau informasi dari yang KJJ sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini, karena kita tahu juga kan jadwalnya kan padat banget ya kalau mahasiswa. Padat banget. Sekali lagi terima kasih banyak KJJ atas kesempatan. Terima kasih KJJ. Sama-sama, makasih semuanya. Terima kasih.